Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini pertemuan terakhir ya menjelang UTS. Itu minggu depan berarti kita UTS ya, jangan lupa UTS. Minggu depan untuk UTS nanti ada pilihan ganda 25 soal, kemudian untuk esai 5. Nah, soalnya nanti akan diposting di Aidu gitu sesuai jadwal perkuliahan, jadi jangan sampai lupa. Jadi sesuai jadwal perkuliahan nanti akan diposting gitu ya jadwalnya. Jadi jadwal dari mulai sampai selesai ya sesuai jadwal perkuliahan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai subprogram. Nah, beberapa statement digabungkan dalam suatu modul untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, jadi jika kita perintahkan ya untuk memasak masakan tertentu, ya tentu saja kita tidak akan mendengar semua cara masak ya, kecuali jika baru belajar memasaknya. Nah, kita bisa menyederhanakan perintah masak dengan mengerjakan atau diberitahukannya terlebih dahulu kepada orang yang akan diberi perintah. Jadi kita cukup katakan masaklah makanan A. Nah, jadi kita perlu menyebut langkah-langkah seperti memotong sayur, menyiapkan kompor, menambahkan bumbu dan lain-lain sebagainya. Nah, karena orang yang kita beri perintah sudah paham langkah-langkahnya. Nah, jadi dalam pemrograman kita juga bisa menyederhanakan sekuban perintah atau statement menjadi sebuah prosedur atau fungsi. Nah, prosedur dan fungsi disebut juga subprogram. Nah, subprogram bisa digunakan dengan memanggilnya di program utama atau prosedur lainnya. Jadi prosedur bisa digunakan berkali-kali sehingga penulisan program akan jadi lebih singkat dibandingkan dengan meletakkan semua statement dengan kode program. Contohnya prosedur yang sudah ada dalam Pascal ya, dalam C++ gitu. Nah, jadi di sini ada modul juga. Modul itu diperlukan bila sekumpulan statement tersebut sering digunakan pada tempat lain dan di dalam program. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan modul. Nah, yang pertama rancangan top down. Nah, jadi program dasar dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Tuh, jadi program itu bisa lebih mudah ya kalau dibagi-bagi ke yang lebih kecil. Nah, kemudian dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Nah, jadi karena dibagi-bagi programnya, jadi di sub gitu kan. Misalkan gini, jadi kita kalau membuat aplikasi, nah dalam menu itu ada submenu gitu. Jadi bisa dibagi. Nah, misalkan di menu home si A yang mengerjakan, menu galeri si B gitu. Jadi akan lebih mudah. Nah, kemudian mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas. Dan kesalahan dapat dilokalisir dalam suatu modul. Nah, jadi dengan kita buat subprogram jadi akan mempermudah. Dengan kita membuat modul jadi akan mempermudah gitu dalam pengecekan. Jadi kalau ada kesalahan, berarti dilihat di modul yang mana gitu. Nah, kemudian modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita ingin ada pembaharuan, penambahan, nah jadi kita akan lebih mudah untuk memperbaharuinya. Nah, karena yang diperbaharui misalkan hanya satu modul, jadi modul yang lain aman, jadi tidak terganggu. Nah, kemudian modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program keseluruhan ya. Nah, kemudian mempermudah dokumentasi. Nah, jadi karena program jadi dibagi-bagi, nah untuk mendokumentasikannya, membuat laporannya akan lebih mudah. Nah, di dalam bahasa C melengkapi fasilitas modular dengan menggunakan fungsi dan pada setiap subprogram.
Nah, di sini pembagian program menjadi beberapa subprogram. Nah, di sini misalkan ada program utama. Nah, kemudian jadi seperti struktur organisasi. Gitu, ada sub-subnya, ada bagian-bagiannya. Nah, misalkan contohnya di sini pemrograman database pegawai. Nah, dalam pemrograman database pegawai itu ada menu input. Kemudian ada cetak laporan. Nah, dalam cetak laporan ada cetak judul, cetak data, cetak baca data. Nah, kemudian ada update. Nah, gitu ya kan lebih mempermudah. Nah, kemudian sifat-sifat modul yang baik. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat modul yang baik. Nah, pertama ada fan-in yang tinggi, yaitu makin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai fan-in-nya. Jadi kalau sering digunakan akan lebih tinggi fan-in-nya. Gitu. Nah, kemudian fan-out yang rendah. Jadi makin sedikit tugas yang dilakukan oleh suatu modul, makin rendah nilai fan-out-nya. Jadi dengan demikian, makin spesifik tugas yang dikerjakan oleh modul tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, self content adalah atau memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi bisa terpenuhi. Jadi dengan pen in, pen out gitu ya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dari program tersebut. Gitu. Nah, di sini untuk fungsi itu ada dua macam. Nah, pertama ada fungsi yang memerlukan sesuatu atau prosedur atau kegiatan. Nah, kemudian ada fungsi yang menghasilkan suatu nilai. Nah, untuk fungsi yang melakukan suatu kegiatan, nah formatnya nama underscore fungsi parameter, kemudian parameter n, pernyataan dan perintah. Contohnya di sini ada mencetak judul laporan. Nah, di sini bisa dilihat dari perintahnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fungsi yang menghasilkan suatu nilai atau format. Yang bisa dilihat di sini nama underscore fungsi parameter 1, parameter n. Nah, contohnya nama underscore fungsi parameter plot tun, jadi plot gaji pokok. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.